Anna menjalani hidupnya dengan rutinitas sederhana. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk anak semata wayangnya, Aurel, sebelum berangkat ke restoran tempatnya bekerja. Dengan cekatan, ia memotong sayur, mengaduk kuah, dan menggoreng bahan makanan sambil melayani pelanggan yang datang. Meski hidupnya terkesan biasa saja, ada ketenangan yang terpancar dari wajah Anna, seolah ia sudah berdamai dengan masa lalu yang tidak ingin ia ungkit. Aurel, gadis remaja yang ceria dan penuh mimpi, selalu menjadi alasan bagi Anna untuk terus bertahan. Di usia 17 tahun, Aurel sangat bersemangat dengan rencananya untuk melanjutkan pendidikan di bidang seni. Anna sering tersenyum mendengarkan celotehan Aurel tentang lukisan-lukisan yang sedang ia kerjakan. Ia merasa bangga melihat putrinya tumbuh menjadi gadis yang cerdas, meskipun hidup mereka jauh dari kemewahan. Di restoran kecil tempat Anna bekerja, ia dikenal sebagai juru masak andalan. Para pelanggan selalu memuji masakannya, terutama sop buntut yang menjadi menu andalan restoran itu. Rekan-rekannya sering bertanya bagaimana ia bisa begitu mahir memasak, tetapi Anna hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa ia belajar dari pengalaman. Tidak ada yang tahu bahwa di balik ketenangannya, Anna menyimpan rahasia besar tentang masa lalunya. Setiap malam, setelah selesai bekerja, Anna menghabiskan waktu di rumah bersama Aurel. Mereka biasanya menonton film lama atau berbincang tentang hari mereka. Bagi Anna, momen seperti ini adalah kebahagiaan sederhana yang tak ternilai. Namun, di balik kehangatan itu, ia selalu merasa waspada, seolah ada bayangan dari masa lalunya yang suatu hari bisa muncul kembali. Meski Anna hidup sederhana, ada aura yang berbeda pada dirinya. Cara ia berbicara, caranya mengamati sekitar, dan gerakan tubuhnya mencerminkan ketangguhan yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Beberapa orang yang pernah mencoba meremehkannya, seperti pelanggan yang kasar atau pria yang mencoba menggoda, seringkali berakhir dengan malu atau bahkan ketakutan. Namun, Anna selalu memastikan bahwa dirinya terlihat seperti wanita biasa di mata dunia. Di lingkungan sekitar rumahnya, Anna dikenal sebagai tetangga yang ramah, meskipun tidak terlalu banyak berbicara. Ia sering membantu tetangga yang membutuhkan, seperti mengantar makanan atau meminjamkan peralatan dapur. Namun, ia selalu menjaga jarak agar tidak terlalu dekat dengan siapapun. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa Anna sebenarnya, dan ia memastikan semuanya tetap seperti itu. Setiap kali melihat Aurel tersenyum, Anna merasa hidupnya lengkap. Namun, jauh di dalam hatinya, ia menyimpan rasa khawatir. Dunia ini tidak selalu ramah, terutama bagi seorang gadis muda seperti Aurel. Anna tahu betul bagaimana kerasnya kehidupan di luar sana, karena ia sendiri pernah terjebak di dalamnya. Ia hanya berharap bahwa pilihan untuk menjalani hidup sederhana ini cukup untuk melindungi putrinya dari segala bahaya. Anna sering termenung di tengah malam, mengingat masa lalunya yang kelam. Ia pernah menjadi seseorang yang sangat berbeda, seorang wanita yang disegani dan ditakuti di dunia kriminal. Namun, semua itu ditinggalkannya ketika ia bertemu dengan suaminya, yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Demi Aurel, Anna bersumpah tidak akan pernah kembali ke kehidupan itu, tidak peduli apapun yang terjadi. Ketika seseorang mencoba berbicara tentang dunia kriminal yang mulai menggila di sekitar kota, Anna hanya mendengarkan sambil tetap fokus pada pekerjaannya. Ia tidak ingin terlibat atau bahkan terlihat peduli. Namun, dalam pikirannya, ia selalu mencatat setiap informasi yang ia dengar, seperti kebiasaan lama yang sulit hilang. Baginya, itu hanyalah tindakan refleks, sesuatu yang sudah mendarah daging. Hidup Anna tampak seperti jalan cerita yang tenang tanpa banyak gejolak. Namun, di balik wajah lembut dan senyum tipisnya, ada bara api yang ia jaga agar tidak menyala. Ia hanya ingin hidup damai bersama Aurel, tanpa ada yang mengusik. Namun, ia tidak tahu bahwa badai besar sedang menunggu di depan, siap mengguncang dunia yang susah payah ia bangun selama ini. Hari itu, Aurel begitu bersemangat saat berpamitan pada Anna.
Ia menghadiri pertemuan di sekolah untuk mempersiapkan acara seni yang akan digelar bulan depan. Anna hanya tersenyum melihat putrinya, meskipun jauh di lubuk hati, ia merasa sedikit gelisah tanpa alasan yang jelas. Perasaan itu terus menghantui selama ia bekerja di dapur restoran. Pisau yang biasanya meluncur cepat di tangannya terasa lebih lambat, dan fokusnya beberapa kali teralihkan. Malam semakin larut ketika Anna selesai bekerja. Ia menunggu Aurel di ruang tamu dengan secangkir teh yang mulai dingin. Namun, hingga jarum jam melewati pukul 10 malam, Aurel belum juga pulang. Kekhawatiran mulai menjalar. Telepon Aurel tak kunjung dijawab, dan pesan singkat yang dikirim Anna hanya menunjukkan tanda centang tanpa balasan. Hampir tengah malam, Anna mendengar ketukan pelan di pintu. Dengan tergesa-gesa, ia membukanya dan menemukan Aurel berdiri dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Pakaiannya kusut, rambutnya berantakan, dan ada bekas luka lebam di sudut bibirnya. Mata Aurel penuh dengan air mata yang siap tumpah, tetapi ia terlalu takut untuk berbicara. Anna segera menariknya masuk, memeluknya erat, dan mencoba menenangkan gadis itu. "Apa yang terjadi, Aurel? Siapa yang melakukan ini padamu?" Suara Anna terdengar tegas, tetapi penuh kepanikan. Namun, Aurel hanya terisak, menolak untuk menjawab. Ketika Anna mencoba menyentuh bahunya, Aurel menghindar, seolah sentuhan itu mengingatkannya pada sesuatu yang mengerikan. Setelah beberapa saat, Aurel akhirnya berbicara dengan suara parau. Ia menceritakan bagaimana di perjalanan pulang, ia dicegat oleh beberapa pria di gang sempit. Mereka menyeretnya ke sebuah bangunan kosong dan memperlakukannya dengan kejam. Nama Reno keluar dari mulut Aurel, disertai dengan deskripsi pria itu yang membuat darah Anna mendidih. Reno, seorang raja preman yang namanya sering terdengar di berita kriminal, ternyata adalah dalang dari peristiwa mengerikan ini. Anna tidak berkata apa-apa. Wajahnya datar, tetapi matanya berbicara banyak. Ada kilatan yang tak pernah dilihat Aurel sebelumnya. Anna menggendong putrinya yang lemas dan membawanya ke kamar, memastikan Aurel beristirahat setelah membersihkan luka-lukanya. Malam itu, Anna duduk di samping tempat tidur Aurel, memandang wajah anaknya yang terluka sambil mengepalkan tangan hingga buku-bukunya memutih. Di dalam hati, Anna tahu bahwa ini bukan sekadar serangan biasa. Reno telah menginjak harga dirinya sebagai seorang ibu, sesuatu yang tidak bisa ia biarkan begitu saja. Bayangan masa lalu yang selama ini ia coba kubur mulai muncul ke permukaan. Sosok Ratu Bayangan, yang pernah ditakuti mulai kembali bangkit, menggantikan sosok Anna yang lembut dan penuh kasih. Namun, sebelum bertindak, Anna mengumpulkan semua informasi. Ia menggali setiap detail dari cerita Aurel, mendengar dengan saksama sambil menahan kemarahannya. Ia memastikan untuk mencatat nama, tempat, dan waktu. Anna tahu bahwa balas dendam bukan sekadar tentang emosi, ini adalah permainan yang membutuhkan strategi. Ketika pagi tiba, Anna kembali ke rutinitasnya seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari penampilannya. Ia tetap tersenyum pada pelanggan dan bercanda dengan rekan kerja, tetapi di dalam hatinya, ia mulai menyusun rencana. Reno tidak tahu bahwa ia baru saja menantang seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada musuh-musuh yang pernah ia hadapi. Malam itu, setelah Aurel tertidur, Anna membuka kotak kayu tua yang ia simpan di loteng. Di dalamnya terdapat senjata-senjata kecil, dokumen-dokumen lama, dan foto-foto masa lalu yang memperlihatkan sosok Anna yang sangat berbeda. Ia menghela napas panjang, merasakan beban dari kehidupan lamanya yang kembali menghantui. Namun, kali ini, ia tidak ragu. Demi Aurel, Anna siap kembali menjadi Ratu Bayangan, sosok yang pernah ia tinggalkan. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, Anna menggenggam salah satu pisaunya. "Aku akan membuat mereka membayar," bisiknya pelan, tetapi suaranya terdengar seperti janji yang tidak bisa dilanggar. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan siapapun yang berdiri di jalannya akan menyesali keputusan mereka. Hari itu, Anna terlihat seperti biasa,
memasak di dapur restoran dengan senyum tipis yang menenangkan siapapun yang memandangnya. Namun, di dalam pikirannya, ia sudah memulai langkah pertama untuk menyelidiki Reno dan antek-anteknya. Ia tahu bahwa menyerang mereka tanpa informasi adalah kesalahan fatal. Pengalamannya di masa lalu mengajarinya bahwa kekuatan saja tidak cukup, strategi adalah senjata utama. Setelah memastikan Aurel tetap berada di rumah dalam pengawasan tetangga yang ia percaya, Anna mulai bergerak. Ia mengenakan jaket usang dan topi tua yang menutupi sebagian besar wajahnya. Malam itu, ia kembali ke gang sempit tempat Aurel diserang, langkahnya tenang tetapi penuh perhitungan. Ia memeriksa setiap sudut, mencatat jejak yang masih tersisa, dan bertanya pada beberapa gelandangan yang sering tidur di sekitar sana. Beberapa dari mereka memberi informasi yang samar, menyebut nama Reno dengan nada penuh ketakutan. Anna mendengar bahwa Reno dan gengnya sering berkumpul di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Tempat itu dikenal sebagai sarang kriminal, di mana tidak ada hukum yang berlaku. Bagi kebanyakan orang, mendekati lokasi itu adalah bunuh diri. Namun, bagi Anna, tempat itu adalah awal dari misinya. Ia mendekati salah satu remaja yang sering menjadi kurir Reno dan, dengan ancaman lembut, berhasil membuat bocah itu membuka mulut. Dari informasi yang ia dapat, Anna mulai menggambar peta pergerakan Reno dan para bawahannya. Malam berikutnya, Anna memutuskan untuk mendekati gudang tersebut. Ia tidak langsung masuk, tetapi memilih untuk mengamati dari kejauhan. Dari balik bayangan, ia melihat sekelompok pria keluar masuk, membawa barang-barang yang mencurigakan. Tawa kasar mereka terdengar, tetapi Anna tetap diam, membiarkan pengamatan ini menjadi modal untuk langkah selanjutnya. Dalam keheningan malam, pikiran Anna melayang pada masa lalu. Ia teringat bagaimana ia dulu memimpin kelompok yang jauh lebih besar dari geng Reno. Setiap strategi, setiap keputusan, selalu membawa kemenangan baginya. Namun, kini ia berhadapan dengan orang-orang yang sama sekali tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Kenangan itu bukan hanya menjadi beban, tetapi juga sumber kekuatannya. Anna kembali ke rumah menjelang fajar, memastikan bahwa setiap pergerakannya tetap tak terdeteksi. Di depan pintu, Aurel yang tidak bisa tidur duduk sambil memeluk lututnya. Melihat ibunya, ia mendekat dan memeluknya erat. "Mama akan membuat semuanya baik-baik saja," bisik Anna sambil menenangkan Aurel. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari badai besar. Langkah berikutnya adalah mendapatkan akses lebih dalam ke lingkaran Reno. Anna tahu bahwa menjadi tak terlihat adalah keahliannya. Ia memutuskan untuk menyamar sebagai seorang pekerja kasar di salah satu tempat yang sering menjadi bagian dari bisnis gelap Reno. Dengan menukar penampilannya menjadi wanita yang lusuh dan tak berdaya, ia dengan mudah diterima. Selama bekerja, Anna dengan hati-hati mempelajari orang-orang di sekitarnya. Ia mendengar cerita tentang Reno, tentang bagaimana pria itu merasa tidak terkalahkan dan memerintah dengan tangan besi. Para bawahannya, meskipun loyal, sering mengeluh tentang perlakuan Reno yang kejam. Anna mulai menemukan celah yang bisa ia manfaatkan. Di suatu malam, salah satu antek Reno mencoba memanfaatkannya, menganggap Anna hanya wanita biasa yang tak berdaya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Anna untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dengan gerakan cepat, ia melumpuhkan pria itu tanpa meninggalkan jejak. Pesan ini sampai ke Reno, tetapi tanpa nama atau wajah pelakunya. Hanya satu hal yang jelas, seseorang mulai mengincar mereka. Anna menyadari bahwa langkahnya mulai membuat mereka waspada. Namun, ia tetap tenang, menyiapkan langkah-langkah berikutnya dengan hati-hati. Perang yang ia mulai bukanlah sesuatu yang akan selesai dalam semalam, tetapi ia yakin bahwa keadilan untuk Aurel tidak akan pernah berhenti ia perjuangkan. Dalam setiap langkahnya, ia membawa janji yang telah ia buat di malam kelam itu. Reno dan antek-anteknya akan menyesali perbuatannya hingga ke titik terakhir kehidupan mereka. Reno duduk di sofa mewah di dalam gudang besar yang ia ubah menjadi markasnya. Ia dikelilingi oleh antek-anteknya yang sedang tertawa dan mabuk.
Gudang itu dipenuhi suara musik keras dan aroma alkohol yang menusuk. Ia menikmati hidupnya tanpa rasa takut, percaya bahwa posisinya sebagai raja preman di kota itu tak tergoyahkan. Tidak ada satupun yang cukup berani untuk menantangnya, atau setidaknya itulah yang ia pikirkan. Namun, malam itu, kegelisahan mulai mengusiknya. Salah satu bawahannya, Herman, baru saja ditemukan terkapar di lorong belakang tanpa ingatan tentang siapa yang menyerangnya. Luka-luka di tubuhnya membuat Reno curiga bahwa pelakunya bukan orang biasa. Herman adalah salah satu petarung terbaik di kelompoknya, tetapi kini ia terlihat seperti boneka yang tak berdaya. Reno mengabaikannya dengan tawa sinis, menyebutnya lemah. Tetapi di dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman yang terus tumbuh. Sementara itu, Anna duduk di rumah, menatap sebuah peta yang penuh dengan catatan. Ia mencoret nama Herman dari daftar musuh yang harus ia taklukkan. Langkahnya yang berikutnya sudah jelas, mendekati Reno dengan cara yang tidak akan ia duga. Anna tahu bahwa untuk membuat Reno menderita, ia tidak bisa langsung menyerangnya. Ia harus menghancurkan fondasinya, membuat Reno merasa kehilangan kendali, dan akhirnya menyerang balik dengan kekuatan penuh. Malam berikutnya, Anna kembali menyamar, menyusup lebih dalam ke operasi Reno. Ia menemukan bahwa Reno menjalankan bisnis narkoba dan perdagangan manusia. Amarahnya semakin membakar ketika melihat gadis-gadis muda dipaksa bekerja di bawah ancaman. Dalam diam, ia berjanji bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam untuk Aurel, tetapi juga tentang menghancurkan kekaisaran kotor yang Reno bangun di atas penderitaan orang lain. Di dalam gudang, Reno mulai menerima laporan tentang hilangnya beberapa pengiriman barang. Ia semakin frustrasi ketika para bawahannya tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Anna telah berhasil menyabotase beberapa operasi mereka, menghapus jejaknya dengan sempurna. Namun, Reno tetap meremehkan ancaman ini. Siapapun dia, pasti hanya pecundang yang ingin cari perhatian, katanya sambil tertawa di hadapan anak buahnya. Di sisi lain, Anna terus bergerak tanpa henti. Ia berhasil menemukan jadwal operasi besar yang akan dilakukan Reno di sebuah pelabuhan. Malam itu, ia menyusup ke lokasi, menyamar sebagai salah satu pekerja. Dengan keahliannya, ia merusak kendaraan yang digunakan untuk memindahkan barang-barang ilegal. Ketika kekacauan terjadi, Anna memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil dokumen penting dari kantor Reno. Dokumen tersebut berisi daftar lengkap para kaki tangan Reno, termasuk rencana operasi mereka yang akan datang. Keesokan harinya, Reno dikejutkan dengan laporan bahwa operasinya di pelabuhan gagal total. Kerugian besar membuatnya murka. Ia memukul meja dengan tinjunya, matanya memerah karena amarah. "Cari tahu siapa yang berani melakukan ini," teriaknya. Namun, tidak ada seorang pun yang memiliki petunjuk tentang dalang di balik semua ini. Anna, di sisi lain, mulai merencanakan langkah terakhirnya. Ia tahu bahwa semakin banyak ia menyerang, semakin besar kemungkinan Reno akan keluar dari persembunyiannya. Itulah yang ia inginkan. Ia ingin Reno merasa bahwa dunianya mulai runtuh, sedikit demi sedikit, hingga pria itu tidak punya pilihan selain menghadapi dirinya langsung. Namun, di tengah persiapannya, Anna menerima telepon dari seorang pria misterius. Suara di seberang terdengar dingin, tetapi ada nada hormat yang jelas. "Saya tahu siapa Anda sebenarnya," katanya. "Dan saya ingin membantu Anda menghancurkan Reno." Anna terdiam. Ia tidak tahu apakah ini jebakan atau peluang yang tak boleh dilewatkan. Malam itu, Anna bertemu dengan pria tersebut di sebuah bar kecil yang sepi. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Jaya, mantan anak buah Reno yang dikhianati dan hampir dibunuh. Ia bersumpah untuk membantu Anna dengan informasi yang ia miliki, asalkan ia bisa melihat Reno menderita seperti yang ia alami. Meski awalnya ragu, Anna menerima tawaran Jaya. Dengan bantuan Jaya, Anna kini memiliki peta lengkap operasi Reno, termasuk kelemahan-kelemahan yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Namun, ia tahu bahwa kerja sama ini juga penuh risiko.
Ia harus berhati-hati, karena di dunia ini, tidak ada yang bisa sepenuhnya dipercaya. Di malam yang penuh dengan rencana baru, Anna menatap bayangan dirinya di cermin. Wajah itu tidak lagi hanya milik seorang tukang masak biasa. Kini, ia adalah ratu bayangan yang siap turun ke medan perang. Reno tidak akan pernah melihat ini datang, bisiknya, penuh dengan tekad yang membakar. Anna memulai malam itu dengan tekad bulat. Dibantu oleh informasi dari Jaya, ia mengintai salah satu tempat persembunyian Reno yang tersembunyi di balik sebuah toko tua. Lokasi itu bukan hanya menjadi tempat transaksi ilegal, tetapi juga pusat kendali kecil untuk beberapa operasi Reno. Anna tahu bahwa menyerang tempat ini akan mengguncang kekaisaran Reno lebih dalam. Malam itu, hujan turun deras, menyembunyikan langkah-langkah Anna yang mendekati toko tersebut. Ia mempersiapkan segalanya dengan matang, pisau kecil di pinggangnya, tali baja yang tersembunyi di pergelangan tangannya, dan sebuah rencana yang siap menghancurkan. Ia memutuskan untuk tidak meninggalkan jejak yang bisa dilacak, tetapi cukup untuk mengirim pesan kepada Reno bahwa musuhnya tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Dari balik jendela yang hampir tak terlihat, Anna mengamati beberapa pria berjaga di dalam toko. Mereka tertawa, bermain kartu, tanpa sadar bahwa bahaya tengah mengintai. Anna menarik napas panjang, mengatur detak jantungnya. Dengan gerakan cepat dan tanpa suara, ia menyelinap masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci, membuktikan bahwa kelalaian adalah kesalahan fatal. Di dalam, ia bergerak seperti bayangan. Satu persatu, penjaga itu dilumpuhkan tanpa sempat mengeluarkan suara. Tali baja di tangannya melingkar di leher salah satu pria, sementara pisau kecilnya melumpuhkan yang lain dengan presisi sempurna. Anna tidak membunuh mereka, tetapi cukup untuk memastikan mereka tidak akan bangun dalam waktu dekat. Di ruang tengah, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Tumpukan uang hasil perdagangan manusia, senjata, dan barang-barang ilegal lainnya memenuhi ruangan. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah foto Aurel yang tergantung di papan informasi, dengan lingkaran merah mengelilingi wajahnya. Itu adalah peringatan bahwa Reno belum selesai dengan mereka. Anna menggenggam foto itu dengan tangan gemetar, tetapi ia tidak membiarkan emosinya menguasai. Ia harus tetap fokus. Dengan cepat, ia menyalakan kamera di ponselnya, merekam semua barang bukti yang ada di ruangan tersebut. Ini bukan hanya tentang balas dendam lagi, tetapi juga menghancurkan nama Reno secara keseluruhan di mata dunia. Namun, saat Anna hendak meninggalkan tempat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Salah satu penjaga yang ia lumpuhkan berhasil bangun lebih cepat dari yang ia perkirakan. Dengan teriakan keras, pria itu memukul alarm darurat. Dalam sekejap, tempat itu berubah menjadi medan perang. Anna melompat keluar dari balik meja, menghindari tembakan yang dilepaskan ke arahnya. Ia berlari ke arah pintu keluar, tetapi beberapa pria bersenjata sudah mengepungnya. Meski hujan terus mengguyur, Anna tetap tenang. Dengan gerakan cepat, ia menggunakan pisau kecilnya untuk menyerang titik lemah mereka. Pertarungan itu berlangsung sengit, tetapi pengalaman Anna jauh di atas mereka. Saat ia berhasil keluar dari gedung itu, sebuah mobil hitam melaju ke arahnya. Anna bersiap menghadapi ancaman baru, tetapi pintu mobil terbuka dan Jaya muncul. "Cepat masuk," teriaknya. Meski ragu, Anna tahu ia tidak punya pilihan lain. Ia melompat ke dalam mobil, dan mereka melesat meninggalkan tempat itu. Di dalam mobil, Jaya terengah-engah sambil menyetir. "Aku sudah bilang, Reno tidak akan membiarkan siapapun menyentuh tempat itu," katanya. Anna menatapnya tajam. "Aku tidak peduli. Pesan ini harus sampai ke Reno." Ketika mereka sampai di tempat aman, Anna menyerahkan ponselnya kepada Jaya. "Sebarkan video ini," katanya tegas. "Buat dunia tahu apa yang Reno lakukan. Jika kita bisa menghancurkan reputasinya, itu akan melemahkannya lebih cepat." Jaya mengangguk tanpa banyak bicara, terkesan oleh keberanian Anna yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Namun, malam itu,
Ana menyadari bahwa ia telah membuka perang terbuka. Reno pasti sudah tahu bahwa seseorang telah menyerang salah satu tempat terpentingnya. Ia tahu risiko yang akan datang, tetapi ia tidak akan mundur. Dalam keheningan malam, Ana berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang mulai menunjukkan kelelahan. Tetapi di balik kelelahan itu, matanya masih penuh dengan tekad. Aku tidak akan berhenti sampai kau membayar semuanya, Reno, bisiknya, dengan suara yang lebih mirip janji kepada dirinya sendiri. Di sisi lain kota, Reno menatap layar ponselnya dengan wajah gelap. Video yang diunggah Jaya telah sampai padanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa posisinya sebagai raja preman terancam. Siapapun dia, aku akan menemukannya, kata Reno dengan nada berbahaya. Ia tidak tahu bahwa musuh yang ia hadapi bukan hanya seorang wanita biasa, melainkan sosok yang pernah memimpin dunia gelap yang jauh lebih mengerikan darinya. Langit malam terasa begitu gelap, seolah menegaskan bahwa badai besar akan segera tiba. Reno, dengan tatapan tajam penuh kebencian, berdiri di ruang kerjanya. Video yang tersebar luas di dunia maya telah menghancurkan reputasinya. Nama besarnya sebagai raja preman mulai runtuh. Para mitra bisnisnya marah, sebagian mengancam untuk memutus kerjasama, dan yang lain mulai meragukan kekuatannya. Reno menggeram, tinjunya menghantam meja kayu hingga retak. Cari tahu siapa yang melakukan ini. Aku tidak peduli berapapun harga yang harus kita bayar, teriaknya. Sementara itu, Ana sedang mempersiapkan langkah berikutnya. Ia tahu serangannya telah membuat Reno kehilangan kendali. Kini, waktunya mempercepat rencana. Bersama Jaya, ia mempelajari peta operasi Reno yang sudah mereka curi sebelumnya. Kita harus menghancurkan gudang senjata mereka, kata Ana. Tanpa senjata, Reno hanya akan menjadi singa ompong. Namun, Jaya terlihat ragu. Gudang itu dijaga ketat, Ana. Bahkan dengan kemampuanmu, itu akan sulit. Ana tersenyum samar, matanya memancarkan kepercayaan diri. Aku tidak pernah takut dengan kesulitan. Aku hanya takut jika keadilan untuk Aurel tidak pernah tercapai. Malam berikutnya, Ana dan Jaya bergerak ke lokasi gudang senjata Reno. Tempat itu berada di pinggir kota, tersembunyi di balik pabrik tua yang sudah lama ditinggalkan. Ana menyusup melalui sisi gedung yang gelap, menghindari pandangan para penjaga. Dengan keahlian yang terlatih, ia meletakkan bom kecil di beberapa sudut strategis. Jaya, meski gugup, tetap mengawasi dari kejauhan. Namun, segalanya berubah ketika salah satu penjaga melihat bayangan Ana. Alarm berbunyi, dan seketika suasana menjadi kacau. Para penjaga berlarian mencari penyusup, senjata mereka siap menembak. Ana bergerak cepat, melumpuhkan dua penjaga dalam hitungan detik. Tapi jumlah mereka terlalu banyak, dan ia terpaksa melarikan diri melalui lorong sempit. Jaya yang menunggu di luar panik saat melihat Ana dikejar. Ia segera menghidupkan mobil, melaju ke arah Ana. Cepat masuk, teriaknya. Ana melompat ke dalam mobil, dan mereka melaju meninggalkan tempat itu. Ledakan besar tiba-tiba terdengar di belakang mereka, menandakan bahwa misi mereka berhasil. Gudang senjata Reno kini hancur menjadi puing-puing. Namun, di markasnya, Reno hanya semakin marah. Ia tahu bahwa serangan ini bukan kebetulan. Musuh yang ia hadapi sangat terorganisir dan mengetahui kelemahannya. Ia memanggil semua anteknya, memberi perintah untuk menangkap siapapun yang mencurigakan. Aku ingin orang ini ditemukan. Hidup atau mati, aku tidak peduli. Ana dan Jaya kembali ke tempat persembunyian mereka. Meski misi mereka sukses, Ana tidak bisa merasa puas. Ia tahu bahwa Reno tidak akan tinggal diam. Serangan balasan pasti sedang direncanakan, dan kali ini, taruhannya akan lebih besar. Jaya, yang mulai mengkhawatirkan keselamatan Ana, berkata, "Kita bisa berhenti di sini, Ana. Kita sudah cukup menghancurkan Reno." Tapi Ana menggeleng tegas, "Belum cukup. Ini belum selesai sampai Reno sendiri yang jatuh berlutut, meminta maaf untuk setiap kejahatan yang ia lakukan."
Ini bukan hanya tentang Aurel lagi. Ini tentang semua orang yang hidupnya hancur karena dia. Malam itu, Reno menerima informasi dari salah satu mata-matanya. Ia akhirnya mengetahui bahwa Jaya adalah dalang di balik kebocoran informasi yang terjadi. Dengan amarah yang membakar, ia mengirim anak buahnya untuk menangkap Jaya. "Bawa dia ke hadapanku. Aku ingin dia menderita sebelum mati," kata Reno dengan nada dingin. Di sisi lain kota, Ana dan Jaya tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Ketika Ana sedang merencanakan langkah berikutnya, sekelompok pria menyerbu tempat persembunyian mereka. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Ana berhasil melawan beberapa dari mereka, tetapi jumlah musuh terlalu banyak. Jaya, yang merasa bahwa ini adalah kesempatannya untuk menebus kesalahan di masa lalu, memutuskan untuk mengorbankan dirinya. "Pergi, Ana. Aku akan menahan mereka," teriaknya. Meski berat, Ana tahu ia harus pergi. Dengan air mata yang tertahan, ia melarikan diri melalui pintu belakang, meninggalkan Jaya yang kini dikepung oleh musuh. Reno tersenyum dingin ketika mendengar bahwa Jaya berhasil ditangkap. "Kita akhirnya punya umpan untuk memancing musuh keluar," katanya. Kini, Reno merasa bahwa ia kembali memegang kendali. Namun, ia tidak tahu bahwa Ana tidak pernah menyerah. Di dalam kegelapan malam, ia bersumpah bahwa ini adalah awal dari kehancuran Reno yang sesungguhnya. Ana menghilang di balik bayang malam, namun dalam dirinya ada rasa kehilangan mendalam. Jaya adalah satu-satunya orang yang berdiri di sisinya sejak awal perjuangan ini. Mengetahui bahwa sahabatnya kini ditahan oleh Reno membuat api dendam di hatinya berkobar lebih besar. Namun, ia tahu bahwa menyerang tanpa rencana matang hanya akan memperburuk situasi. Di markas Reno, Jaya dibawa ke ruang bawah tanah yang gelap dan dingin. Tubuhnya terikat pada kursi besi yang berkarat. Reno masuk dengan senyuman penuh kemenangan, diikuti oleh beberapa anak buahnya. "Kau pikir bisa mengkhianatiku tanpa konsekuensi, Jaya?" Suara Reno terdengar dingin dan tajam. Ia mendekat, menatap Jaya yang terluka tetapi tetap menahan tatapan penuh keberanian. "Aku tidak takut padamu," ujar Jaya dengan suara serak. "Semua yang kau lakukan akan berbalik menghancurkanmu, Reno." Reno terkekeh, lalu mendekatkan wajahnya ke Jaya. "Hancur, aku. Tidak ada yang bisa menyentuhku. Bahkan teman kecilmu itu tidak akan mampu melawan kekuatanku." Reno memukul Jaya dengan keras, mencoba meruntuhkan semangatnya. Tapi di tengah rasa sakit, Jaya tersenyum samar. "Kau tidak tahu siapa dia, Reno. Kau sedang bermain api." Sementara itu, Ana mencari cara untuk menemukan keberadaan Jaya. Ia tahu bahwa Reno sengaja menjadikan sahabatnya sebagai umpan. Namun, ia tidak punya pilihan lain selain melangkah ke dalam jebakan itu. Dengan bantuan kontak lamanya di dunia kriminal, ia berhasil mendapatkan lokasi di mana Jaya disekap. Tempat itu adalah gudang kosong di pinggir kota, tempat yang sering digunakan Reno untuk mengeksekusi pengkhianat. Ana mempersiapkan diri dengan hati-hati. Ia mempersenjatai dirinya dengan senapan laras pendek, pisau, dan alat peledak kecil yang cukup untuk menciptakan kekacauan. "Aku akan membawamu pulang, Jaya," bisiknya dalam hati, menegaskan janji yang ia buat untuk tidak kehilangan siapapun lagi. Malam itu, ia menyusup ke gudang dengan hati-hati. Suasana di dalamnya tegang, dengan beberapa pria Reno berjaga di setiap sudut. Ana mengamati dari kejauhan, mencari celah untuk menyerang tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Ia bergerak seperti bayangan, melumpuhkan penjaga satu persatu tanpa suara. Di ruang bawah tanah, Jaya yang sudah babak belur tetap mencoba mempertahankan keberanian. Reno yang kehabisan kesabaran mengambil pistolnya dan mengarahkannya ke kepala Jaya. "Ini adalah akhir bagimu," kata Reno dengan nada dingin. Tapi sebelum pelatuk ditarik, suara ledakan keras terdengar dari atas. Gudang bergetar, membuat Reno dan anak buahnya panik. Ana menyerbu masuk, menyerang dengan kecepatan dan ketepatan yang membuat para penjaga tak berkutik. Ia melemparkan granat asap untuk membingungkan musuh,
lalu menyusup ke ruang bawah tanah tempat Jaya disekap. Reno terkejut melihat Ana berdiri di hadapannya. "Jadi ini kau," katanya dengan tatapan penuh kebencian. Ana menatap Reno dengan dingin. "Aku bukan siapa-siapa bagimu, Reno. Tapi aku akan menjadi akhir dari hidupmu." Dengan gerakan cepat, Ana menyerang Reno, menghindari tembakan yang dilepaskan olehnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Reno, meski berpengalaman, tidak bisa mengimbangi kecepatan dan ketangkasan Ana. Di tengah pertarungan, salah satu anak buah Reno mencoba menyerang Ana dari belakang. Namun, Jaya yang berhasil melepaskan ikatannya mengambil kesempatan itu untuk melindungi Ana. Ia menyerang pria itu dengan sebuah pipa besi, lalu membantu Ana mengalahkan Reno. Dengan napas terengah-engah, Ana akhirnya menundukkan Reno. Ia menatap pria itu dengan penuh kebencian, tetapi juga rasa lega karena akhirnya berhasil menyelamatkan Jaya. Reno yang terluka tergeletak di lantai, tetapi senyumnya tidak memudar. "Kau pikir ini sudah selesai? Aku masih punya orang-orangku di luar sana," katanya sambil tertawa kecil. Ana mendekatkan wajahnya ke Reno, menatapnya dengan tatapan tajam. "Kekuasaanmu akan runtuh. Aku akan memastikan itu." Ia meninggalkan Reno yang tak berdaya di sana, membawa Jaya keluar dari tempat itu sebelum bala bantuan musuh datang. Malam itu, Ana menyadari bahwa perjuangannya masih jauh dari selesai. Reno masih hidup, dan ancaman dari anak buahnya masih mengintai. Namun, ia tidak akan berhenti. Dengan Jaya di sisinya, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Dalam keheningan malam, Ana bersumpah bahwa ini hanya awal dari akhir kekaisaran Reno. Setelah melarikan diri dari gudang Reno, Ana dan Jaya berlindung di sebuah rumah aman yang tersembunyi di pinggiran kota. Malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah memberi peringatan bahwa badai besar sedang mendekat. Ana duduk di depan meja kecil, tatapannya terpaku pada peta besar yang terbentang di depannya. Ia menggenggam pisau kecil di tangan, mengguratkan lingkaran di lokasi-lokasi yang menjadi pusat kekuatan Reno. "Reno belum habis," ucap Ana dengan nada penuh tekad. "Dia akan membalas. Tapi kali ini, kita tidak akan hanya menunggu. Kita harus menyerangnya lebih dulu." Jaya yang sedang duduk di sudut ruangan memegangi luka di lengannya. Ia mengangguk pelan, meski tubuhnya lelah dan terluka. "Kita perlu menghancurkan akarnya, Ana. Reno hanya kuat karena jaringan bawahannya. Hancurkan itu, dan dia tidak akan punya apa-apa lagi." Ana memandang Jaya sejenak, lalu kembali ke peta. Ia tahu ini bukan hanya soal menghancurkan Reno. Ini soal mengakhiri semua kengerian yang telah pria itu ciptakan. Semua orang yang telah menjadi korban butuh keadilan. "Kita akan menyerang markas utamanya. Kali ini, aku tidak akan berhenti sampai dia benar-benar jatuh." Namun, langkah mereka tidak akan mudah. Reno, yang kini semakin marah dan terpojok, mulai mengumpulkan kekuatan terakhirnya. Ia memanggil semua anak buah yang masih setia, menyusun strategi untuk menjebak Ana dan Jaya. "Aku akan memastikan mereka tidak bisa lari lagi," kata Reno dengan suara yang menggema di ruangan besar markasnya. Di sisi lain, Ana mulai merekrut bantuan. Beberapa mantan anak buah Reno yang telah ia selamatkan dari kejamnya kekuasaan pria itu setuju untuk bergabung dengannya. Mereka semua punya alasan untuk melawan Reno, dan kini, mereka bersatu di bawah kepemimpinan Ana. "Kita harus bergerak cepat," ujar Ana kepada kelompok kecilnya. "Markas Reno dilindungi oleh teknologi canggih, tetapi mereka tidak akan menyangka kita menyerang langsung. Aku butuh kalian untuk menahan pasukan luar, sementara aku masuk ke dalam untuk menyelesaikan ini." Malam pertempuran pun tiba. Di bawah langit yang penuh awan kelabu, Ana memimpin kelompoknya menuju markas utama Reno. Mereka bergerak dalam senyap, menyelinap melalui lorong-lorong gelap di sekitar gedung. Dengan keahlian yang tajam, Ana melumpuhkan kamera keamanan satu persatu. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Namun, ketika mereka mendekati pintu utama, jebakan Reno mulai terlihat. Ledakan kecil menghantam salah satu anak buah Ana, memicu alarm.
Pertempuran sengit tak terhindarkan. Para penjaga Reno muncul dari segala arah, menyerang tanpa henti. Anna bertarung dengan penuh keberanian. Tangannya yang terampil melumpuhkan musuh satu persatu. Di tengah kekacauan, ia melihat Jaya berjuang keras melawan dua pria bersenjata. Meski tubuhnya lelah, Jaya tidak menyerah. "Jangan pikir aku akan jatuh semudah itu," teriaknya sambil menghantam salah satu musuh dengan tinju kuat. Di dalam markas, Reno mengamati situasi melalui layar monitor. Wajahnya menegang saat melihat pasukannya kewalahan melawan serangan Anna. "Dia lebih kuat dari yang kubayangkan," gumamnya, sebelum beralih ke anak buah setianya. "Bawa dia ke sini hidup-hidup. Aku ingin menyelesaikan ini sendiri." Anna akhirnya berhasil menembus pertahanan luar dan masuk ke dalam gedung. Ia bergerak cepat melewati lorong-lorong sempit, menghindari jebakan yang dipasang Reno. Di tangannya, ia menggenggam pisau kecil yang pernah menjadi senjatanya saat masih menjadi pemimpin kelompok kriminal dulu. Saat ia tiba di ruangan utama, Reno sudah menunggunya. Pria itu berdiri di tengah ruangan, memegang senapan otomatis. Wajahnya penuh kemarahan, tetapi ada sedikit kekaguman di matanya. "Aku harus mengakui, kau lebih tangguh dari yang kukira," ucap Reno dengan nada dingin. Anna tidak menjawab, ia hanya memandang Reno dengan tatapan tajam, penuh kebencian. "Ini bukan tentang siapa yang lebih tangguh. Ini tentang menghentikanmu. Kau telah menghancurkan terlalu banyak hidup, termasuk anakku." Reno tertawa sinis, lalu mengarahkan senjatanya ke Anna. "Kalau begitu, selesaikan ini. Tunjukkan apa yang kau punya." Pertarungan terakhir pun dimulai. Reno menembakkan senjatanya, memaksa Anna bergerak cepat menghindari peluru. Ia berlari ke belakang meja, lalu melompat ke arah Reno dengan kecepatan luar biasa. Pisau di tangannya hampir mengenai Reno, tetapi pria itu berhasil menghindar. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Reno, meski memiliki tubuh besar dan senjata, mulai kewalahan menghadapi ketangkasan Anna. Di sisi lain, Anna bertarung dengan amarah yang membakar. Setiap serangannya penuh kekuatan, seolah-olah ia ingin menuangkan semua rasa sakit yang ia rasakan ke dalam pertarungan itu. Akhirnya, dengan satu gerakan cepat, Anna berhasil melucuti senjata Reno dan menjatuhkannya ke lantai. Ia menodongkan pisau ke leher pria itu, menahan napas sejenak. Reno yang terbaring tak berdaya masih mencoba tersenyum. "Apa kau pikir ini akan membuatmu merasa lebih baik?" tanyanya dengan nada mengejek. Anna memandang Reno dengan mata berkaca-kaca. "Ini bukan tentang perasaanku. Ini tentang memastikan kau tidak bisa melukai siapapun lagi." Dengan tangan yang gemetar, ia menurunkan pisau itu. Ia tahu, membunuh Reno tidak akan menghapus rasa sakitnya. Tetapi keadilan masih bisa ditegakkan. Ia mengikat Reno dan menyerahkannya kepada pihak berwenang yang telah ia hubungi sebelumnya. Saat polisi tiba, Anna merasa beban di pundaknya mulai sedikit terangkat. Namun, ia tahu perjuangannya belum selesai. Dunia Reno telah ia runtuhkan, tetapi luka di hatinya masih membutuhkan waktu untuk sembuh. Malam itu, di bawah langit yang mulai cerah, Anna berdiri di atas reruntuhan markas Reno. Ia mengingat wajah Aurel, anak yang menjadi alasan ia bertarung. "Aku telah membalaskan dendammu," bisiknya pelan. "Kini, aku harus belajar hidup tanpamu." Seminggu setelah Reno ditangkap, ketenangan yang Anna harapkan tak kunjung datang. Kota yang selama ini dihantui oleh kekuasaan Reno perlahan mulai berbenah, tetapi bayangan kelam masih menyelimuti hati Anna. Ia kembali ke rumahnya, sebuah tempat kecil di pinggir kota yang kini terasa sunyi tanpa suara Aurel. Anna berjalan pelan ke kamar anaknya. Spray biru kesukaan Aurel masih terlipat rapi, dan boneka-boneka kecil menghiasi sudut tempat tidur. Ia duduk di atas kasur itu, mengusap bantal yang pernah menjadi tempat kepala anaknya bersandar. "Ibu sudah melindungimu," bisiknya dengan suara gemetar. "Tapi kenapa rasa sakit ini tidak pergi?" Sementara itu, Jaya yang tinggal bersamanya mencoba memberi semangat. Ia melihat perubahan besar dalam diri Anna sejak pertempuran terakhir.
Wanita itu menjadi lebih pendiam, seringkali termenung lama di jendela, seolah mencari sesuatu yang tak bisa ia temukan. "Ana," panggil Jaya suatu sore, mencoba memecah keheningan. "Kita sudah melakukan semuanya. Reno sudah tidak ada. Anak buahnya juga bubar. Kau berhasil." Ana hanya menoleh sekilas, lalu kembali menatap keluar jendela. "Aku berhasil menghancurkan Reno, Jaya. Tapi aku tidak bisa membawa Aurel kembali. Tidak ada yang bisa menggantikan kehadirannya." Suaranya datar, tetapi penuh luka yang mendalam. Melihat Ana terus terpuruk, Jaya tahu ia harus melakukan sesuatu. Tanpa memberitahunya, Jaya pergi ke makam Aurel yang terletak di sebuah bukit kecil, dikelilingi oleh pepohonan rindang. Di sana, ia berdiri di depan batu nisan kecil yang tertulis nama anak itu. "Aurel," gumam Jaya pelan. "Ibumu butuh kekuatan. Aku tidak tahu harus bagaimana membantunya, tapi aku janji akan selalu ada untuknya." Saat Jaya kembali, ia menemukan Ana duduk di ruang tamu, memandangi foto Aurel. "Aku ingin ke makamnya," ujar Ana tiba-tiba, memecah keheningan. Jaya terkejut, tetapi tanpa banyak bicara, ia mengangguk dan mengantarnya. Perjalanan ke bukit itu terasa panjang dan penuh emosi. Ketika mereka tiba, Ana berjalan perlahan menuju nisan anaknya. Ia berlutut di depannya, meletakkan setangkai bunga mawar putih di atas tanah yang masih basah oleh embun pagi. "Aurel," suaranya pecah, "ibu sudah melakukan apa yang kau minta. Ibu sudah menghentikan mereka yang menyakitimu. Tapi ibu belum tahu bagaimana caranya melepaskan rasa kehilangan ini." Air matanya mulai mengalir, membasahi pipinya yang pucat. Jaya berdiri beberapa langkah di belakangnya, memberi ruang pada Ana untuk berbicara dengan anaknya. Ia tahu, ini adalah momen yang hanya bisa diselesaikan oleh Ana sendiri. Setelah beberapa saat, Ana mengusap air matanya dan berdiri. Ia menatap nisan itu untuk terakhir kali sebelum berbalik menghadap Jaya. "Aku tidak bisa terus seperti ini," ujarnya dengan suara yang lebih tegas. "Aurel tidak akan ingin aku hidup dalam penyesalan. Aku harus menemukan cara untuk melanjutkan hidupku." Jaya tersenyum kecil, merasa lega mendengar tekad baru di suara Ana. "Kau tidak sendiri, Ana. Aku akan selalu ada di sisimu." Dalam perjalanan pulang, Ana merasa sedikit lebih ringan, meski rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang. Ia mulai menyadari bahwa pertempuran melawan Reno hanyalah awal dari perjuangan baru dalam hidupnya. Kini, ia harus belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Namun, harapan itu diuji ketika sebuah kabar mengejutkan tiba. Salah satu mantan anak buah Reno yang tertangkap mengungkapkan bahwa Reno tidak bekerja sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar di belakangnya, organisasi yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah Ana bayangkan. Ana terdiam membaca laporan itu. Tangan Jaya mengepal kuat, mencoba menahan amarah. "Mereka akan terus menghantui kita jika kita tidak menghancurkan akar kejahatan ini," kata Jaya dengan nada tegas. Ana menatap Jaya dengan tatapan yang penuh tekad. "Kalau begitu, kita harus melanjutkan perjuangan ini. Bukan hanya untuk Aurel, tapi untuk semua yang telah menjadi korban mereka." Di dalam hatinya, Ana tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah. Namun, ia tidak lagi merasa takut. Dengan luka yang mulai ia terima sebagai bagian dari dirinya, Ana bersiap menghadapi babak baru dalam hidupnya, dengan satu tujuan, memastikan kejahatan itu tidak akan pernah lagi menghancurkan hidup orang lain. Keputusan Ana untuk melanjutkan perjuangan bukan hanya karena dendam yang menggebu, tetapi karena sebuah kesadaran yang mendalam. Setelah berbicara dengan Jaya, mereka sepakat untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai jaringan yang mengendalikan Reno. Mereka tahu, untuk benar-benar memutuskan kejahatan yang mengakar, mereka harus menembus lebih dalam ke dalam struktur yang membentuk kekuatan itu. Pagi itu, Ana duduk di ruang tamu, di depan komputer dengan dokumen-dokumen yang terserak di sekitarnya. Setiap halaman berisi informasi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan kriminal yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan.
Ia tahu ini bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi Ana tak akan mundur. Setiap informasi yang ia temukan, setiap nama yang tercatat, menjadi bahan bakar bagi tekadnya yang membara. Jaya datang membawa secangkir kopi hangat, meletakkannya di meja. Aku mendengar tentang satu orang. Seorang informan yang dulu dekat dengan Reno, sebelum semuanya hancur. Katanya, dia tahu siapa yang benar-benar mengendalikan semuanya. Ana menoleh, wajahnya serius. Siapa dia? Jaya menarik napas dalam-dalam. Dia seorang wanita. Namanya Clara. Dulu dia bagian dari jaringan, tapi setelah sebuah kejadian tragis, dia pergi menghilang. Ada rumor dia hidup di luar kota sekarang. Ana mengangguk. Kita harus menemukannya. Tanpa membuang waktu, mereka mulai merancang rencana. Mereka tahu, menemui Clara bukanlah hal yang mudah. Wanita itu hidup dalam bayang-bayang ketakutan, dan setiap jejaknya selalu disembunyikan rapat-rapat. Namun, rasa sakit yang ia alami selama ini menjadi pendorong bagi Ana untuk tidak ragu. Pencarian mereka membawa mereka ke sebuah kota kecil yang terlupakan, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Di sana, mereka menemukan petunjuk tentang keberadaan Clara, seorang wanita yang pernah terkenal sebagai informan terbaik di dunia bawah tanah, tetapi sekarang hanya dikenal oleh beberapa orang di lingkungan yang semakin terisolasi. Malam itu, Ana dan Jaya berdiri di luar sebuah rumah kecil yang terpencil. Pintu kayu yang sudah usang itu tampak tak terurus, dan cahaya redup dari dalam rumah memberi kesan suram. Mereka bertukar pandang, lalu Ana mengetuk pintu dengan hati-hati. Beberapa detik berlalu sebelum suara langkah kaki terdengar dari dalam. Ketika pintu terbuka, seorang wanita tua dengan rambut putih yang tertutup rapat muncul di depan mereka. Matanya yang tajam dan penuh keraguan menilai mereka dengan seksama. Apa yang kalian inginkan? Suaranya keras, namun tetap ada kepedihan yang tersirat di dalamnya. Jaya melangkah maju. Kami mencari Clara. Kami tahu kamu tahu dia. Wanita itu menatap Jaya, lalu melihat Ana. Sebuah tanda pengakuan muncul di matanya, namun ia masih ragu. Kalian datang untuk masalah lama. Masalah yang sudah lama aku coba tinggalkan, katanya, suaranya serak. Ana menundukkan kepalanya, mencoba menunjukkan bahwa ia bukan musuh. Kami tidak datang untuk melukai siapapun. Kami hanya ingin tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan Reno dan orang-orangnya. Kami ingin mengakhiri ini, demi semua orang yang telah dihancurkan. Wanita itu terdiam, seolah-olah berpikir dalam-dalam. Reno adalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar, akhirnya ia berbicara pelan. Di belakangnya ada seseorang yang jauh lebih berbahaya, seseorang yang telah lama mengendalikan dunia bawah tanah dengan cara yang sangat cerdik dan sulit dilacak. Mereka adalah bagian dari jaringan internasional yang menjual lebih dari sekadar obat dan senjata. Mereka menjual nyawa. Siapa dia? Tanya Ana dengan hati-hati, suaranya hampir berbisik, berharap jawaban itu akan memberinya kunci untuk mengakhiri semua penderitaan ini. Wanita itu menarik napas dalam-dalam, matanya seolah mengingat masa lalu yang kelam. Namanya Victor. Dia seorang raja kriminal yang tidak bisa dihentikan. Semua yang kalian tahu tentang Reno, itu hanya ujung dari gunung es. Victor mengendalikan semuanya dari bayang-bayang. Tidak ada yang bisa mengalahkannya, karena dia menguasai setiap jaringan kejahatan di dunia ini. Jika kalian ingin menghentikan semuanya, kalian harus menghancurkan Victor. Ana merasa seperti dikejutkan petir. Victor, namanya saja sudah cukup menakutkan. Tapi dia di mana? Tanyanya, tidak sabar. Wanita itu menggelengkan kepala. Victor tidak punya satu tempat tetap. Dia bergerak cepat, selalu berpindah-pindah. Tapi ada satu tempat di mana dia sering muncul, di sebuah kota kecil di Eropa Timur. Itu adalah markasnya yang terlindungi dengan sangat ketat. Jaya dan Ana saling bertukar pandang. Perjalanan ini tidak hanya akan membawa mereka ke luar negeri, tetapi juga ke tempat yang lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan.
Mereka harus siap menghadapi hal-hal yang jauh lebih gelap dari yang pernah mereka temui sebelumnya. Terima kasih, kata Anna dengan penuh rasa hormat, meskipun hatinya dipenuhi ketegangan. Wanita itu hanya mengangguk. Ingat, kalian tidak akan sendirian. Victor memiliki banyak orang di sekitar kalian. Tapi jika kalian bisa melawan ketakutan dan tidak mundur, mungkin ada kesempatan. Anna mengangguk. Ia tahu bahwa sekarang mereka tidak hanya berperang melawan satu orang, tetapi melawan seluruh jaringan kejahatan yang telah lama mengakar. Namun, dalam hatinya, ia merasa sebuah tekad baru lahir, tekad untuk menghancurkan Victor dan mengakhiri semua penderitaan yang ditinggalkan oleh orang-orang seperti dia. Perjalanan mereka belum selesai, bahkan justru baru dimulai. Setelah menerima informasi dari Clara, Anna dan Jaya mempersiapkan diri untuk perjalanan berbahaya ke Eropa Timur. Mereka tahu, melawan Victor bukanlah tugas ringan. Informasi yang mereka terima hanya memberikan gambaran samar tentang siapa Victor sebenarnya, namun itu cukup untuk meyakinkan mereka bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan penderitaan yang telah berlangsung begitu lama. Malam sebelum keberangkatan, Anna duduk di ruang tamu, matanya menatap kosong pada gambar Aurel yang masih tersimpan dalam bingkai kecil di meja. Setiap kali ia melihat gambar itu, rasa sakitnya terasa semakin tajam. Aurel, anak yang telah menjadi alasan Anna bertahan sejauh ini, sekarang hanya tinggal kenangan. Namun, Anna tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Aurel ingin ia melanjutkan hidup, melawan kejahatan yang telah merenggut kebahagiaan mereka. Anna, suara Jaya memecah keheningan. Ia duduk di sampingnya, menatap wajah Anna dengan penuh perhatian. Kau siap untuk ini? Anna menarik napas panjang, matanya tetap terfokus pada foto Aurel. Aku tidak punya pilihan, Jaya. Aku harus mengakhiri ini. Untuk Aurel, untuk semua orang yang hidup di bawah bayang-bayang Victor. Jaya menatapnya dengan prihatin. Kau tahu, ini bisa jadi lebih berbahaya dari yang kita bayangkan. Victor bukan hanya seorang raja kriminal, dia adalah penguasa dunia yang kita tidak kenal. Anna mengangguk, menatap Jaya dengan mata yang penuh tekad. Aku tahu, tapi aku juga tahu bahwa jika kita mundur sekarang, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Kita harus menghentikan Victor, atau dunia ini akan terus dipenuhi oleh kejahatan yang tak terlihat. Dengan persiapan matang, mereka berangkat ke Eropa Timur, menuju kota kecil yang menjadi markas Victor. Selama perjalanan, kecemasan terus menghantui Anna, namun ada sesuatu yang lebih kuat dalam dirinya, suatu dorongan untuk menuntaskan apa yang telah dimulai. Setiap langkah mereka membawa mereka lebih dekat ke kota yang penuh rahasia, dan semakin lama mereka berada di sana, semakin jelas bahwa ini adalah langkah berani yang tidak bisa dihindari. Setibanya di kota itu, suasana yang mereka hadapi terasa sangat berbeda. Kota kecil yang semula terlihat tenang ternyata dipenuhi dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Orang-orang berjalan dengan tergesa-gesa, dan matanya seringkali menghindari pandangan orang luar seperti mereka. Mereka merasa seolah-olah sedang menginjakkan kaki di tempat yang tak terlihat. Sebuah dunia yang penuh dengan bayangan dan tipu daya. Anna dan Jaya berhasil menemukan informasi lebih lanjut tentang lokasi markas Victor. Namun, mereka juga mengetahui bahwa mereka tidak sendirian. Ada banyak orang yang diam-diam mengawasi setiap gerakan mereka, dan tidak lama kemudian, mereka tahu bahwa perjalanan ini akan jauh lebih rumit dari yang mereka perkirakan. Malam itu, saat mereka sedang berjalan melalui gang sempit yang gelap, seseorang menyergap mereka dari belakang. Anna dan Jaya berbalik dengan refleks, namun sebelum mereka sempat bertindak, seorang pria besar yang tampaknya sudah terlatih dalam pertarungan sudah berada di depan mereka. Wajahnya menyeringai, penuh dengan kebencian. "Terima kasih sudah datang," kata pria itu dengan suara berat. "Victor ingin bertemu kalian." Anna merasakan ketegangan yang luar biasa. Mereka terjebak. Di hadapan mereka berdiri seorang pria yang jelas bukan orang sembarangan, mungkin salah satu tangan kanan Victor. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, seorang wanita muncul dari kegelapan.
Matanya dingin, penuh perhitungan. "Jangan bergerak," kata wanita itu dengan suara tenang. "Kalian sudah jatuh ke dalam perangkap. Victor tahu kalian akan datang." Jaya menatap wanita itu dengan waspada. "Kau siapa?" Wanita itu tersenyum tipis. "Aku bagian dari jaringan ini. Dan kalian seharusnya tahu bahwa ketika Victor memanggil, tidak ada yang bisa menolak." Ana merasakan darahnya berdesir. "Victor mengirim kalian untuk membunuh kami." Wanita itu tertawa pelan, namun ada kebencian dalam tawanya. "Membunuh? Tidak. Victor punya cara yang lebih menarik untuk menghabisi orang-orang seperti kalian. Jika kalian pikir bisa mengalahkan Victor, kalian sudah salah. Semua jalan menuju kemenangan yang kalian pikir ada, akan berakhir dengan kehancuran." Jaya bersiap, namun Ana mencegahnya dengan isyarat tangan. "Tunggu, apa maksudmu?" tanyanya. Suara Ana tegang, namun penuh rasa ingin tahu. Wanita itu menghentikan tawanya, lalu memandang Ana dengan tajam. "Victor bukan hanya penguasa kejahatan, dia adalah penguasa bayangan yang mengendalikan lebih dari sekadar jaringan kriminal. Dia mengendalikan orang-orang di sekitar kalian, bahkan mereka yang kalian percayai." Ana terkejut. "Apa maksudmu?" Wanita itu berjalan mendekat, matanya menyiratkan keputusasaan. "Victor telah mengendalikan kalian lebih lama dari yang kalian kira. Bahkan orang yang kalian anggap teman bisa jadi bagian dari rencananya. Itu sebabnya dia tidak pernah kalah. Dia tahu bagaimana membuat orang percaya bahwa mereka berjuang untuk kebaikan, padahal mereka hanya menjadi alat untuknya." Ana merasa dunia seperti runtuh di sekelilingnya. Semua yang ia percayai mulai terasa seperti kebohongan besar. Jaya menggertakkan giginya, tampak cemas dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Jadi, selama ini kami hanya bagian dari permainan Victor." Wanita itu mengangguk, namun tidak berkata lebih lanjut. Tiba-tiba, dia mundur, memberi isyarat kepada pria besar yang sebelumnya menghadang mereka. Pria itu menyeringai, lalu tanpa peringatan, meluncurkan serangan yang begitu cepat. Ana dan Jaya harus berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Dalam pertempuran itu, sebuah pikiran terlintas dalam benak Ana, mereka bukan hanya berperang melawan Victor, tetapi melawan sebuah jaringan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah dengan meruntuhkan Victor dan orang-orang yang berada di balik bayangannya, meskipun itu berarti harus berhadapan dengan pengkhianatan yang lebih dalam dan lebih gelap dari apapun yang mereka bayangkan. Perjuangan di gang sempit itu hanya awal dari kengerian yang lebih besar. Setelah mengalahkan pria besar dan wanita misterius yang menghalangi mereka, Ana dan Jaya melanjutkan pencarian mereka ke pusat kekuasaan Victor. Namun, rasa cemas dan kebingungan mulai menguasai pikiran Ana. Setiap langkah mereka terasa lebih berat, seolah bayang-bayang Victor semakin dekat, mengintai setiap gerakan mereka. Malam itu, saat mereka berlindung di sebuah penginapan kumuh, Ana duduk di jendela, memandang kota yang tampak hampa. Pikirannya terlarut pada kata-kata wanita yang mereka temui sebelumnya. Victor mengendalikan lebih banyak hal daripada yang mereka duga. Seperti sebuah jaring laba-laba yang tak terlihat, Victor telah mengatur semuanya sejak lama, bahkan orang-orang yang mereka percayai bisa jadi bagian dari rencananya. Rasanya, segala hal yang mereka perjuangkan seakan runtuh dalam sekejap. Jaya masuk ke dalam kamar, duduk di meja dengan wajah yang tampak lelah namun tetap waspada. "Kau baik-baik saja?" tanyanya dengan nada lembut, meski ia tahu bahwa Ana sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Ana menghela napas panjang. "Aku tak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya, Jaya. Setiap orang yang kita temui, setiap langkah yang kita ambil, bisa jadi bagian dari permainan Victor. Apa yang kita lakukan sebenarnya?" tanyanya, suaranya hampir terdengar putus asa. Jaya terdiam sejenak, kemudian berdiri dan mendekat. "Tapi kita tak bisa mundur sekarang, Ana. Kau sudah sampai sejauh ini. Kita sudah berjanji akan menghentikan Victor, dan kita harus melakukannya, terlepas dari apa yang kita temui di jalan ini."
Ana menatapnya dengan tatapan kosong, namun ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bangkit. Kata-kata Jaya mengingatkannya pada alasan mereka berada di sini, untuk Aurel, untuk pembalasan, untuk mengakhiri semua penderitaan yang telah mereka alami. Victor mungkin sudah merajalela dalam bayang-bayangnya, tetapi itu bukan alasan untuk menyerah. Pagi ini, kita akan mencari tahu lebih banyak tentang Victor. Setiap orang yang terlibat, setiap jejak yang dia tinggalkan, akan kita ambil dan jadikan senjata. Jika Victor menganggap kita hanya segelintir orang kecil yang bisa dihancurkan, maka kita akan buktikan sebaliknya. Ana berbicara dengan suara yang semakin tegas, menyusun kembali keberanian yang sempat pudar. Hari berikutnya, mereka menemukan petunjuk baru yang membawa mereka ke sebuah lokasi yang lebih terpencil, di luar kota. Mereka tak tahu apa yang menunggu mereka di sana, namun mereka tahu bahwa ini adalah langkah terakhir mereka untuk mengungkap siapa Victor sebenarnya. Di lokasi itu, mereka menemui seorang pria parubaya yang telah menjadi bagian dari jaringan Victor. Awalnya, pria itu ragu untuk memberikan informasi lebih lanjut, namun setelah beberapa ancaman dan jaminan bahwa hidupnya tak akan aman jika mereka gagal, pria itu akhirnya membuka mulut. Victor bukanlah pria yang biasa, katanya, dengan suara yang hampir berbisik. Dia bukan hanya penguasa kriminal. Dia adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan orang dari balik layar, bahkan orang yang tampaknya tidak terlibat langsung dalam kejahatan. Setiap orang yang kau temui, setiap orang yang kau percayai, mereka semua bisa jadi bagian dari permainan besar Victor. Jantung Ana berdetak kencang. Apa yang mereka dengar semakin membuka mata mereka pada kebenaran yang lebih mengerikan. Victor bukan hanya musuh mereka, dia adalah bayangan besar yang mengintai setiap sudut kehidupan mereka, mengontrol mereka dari jauh, menyusun setiap langkah agar mereka akhirnya berhadapan dengan takdirnya. Pria itu melanjutkan, jika kalian ingin mengalahkan Victor, kalian harus tahu satu hal. Tidak ada yang benar-benar bisa mengalahkannya kecuali dirinya sendiri. Dia tahu setiap langkah kalian sebelum kalian bahkan melangkah. Ana menggertakkan gigi, matanya menyala dengan tekad. Jika kita tidak bisa mengalahkannya dengan cara biasa, kita akan membuatnya salah langkah. Kita akan menyerang dia dengan cara yang dia tak pernah bayangkan. Jaya mengangguk setuju, meski kecemasan masih tergambar di wajahnya. Kita harus membuat Victor merasa terpojok. Kita harus mendorongnya keluar dari bayang-bayangnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan, semakin dekat dengan Victor, namun semakin banyak rintangan yang menghadang mereka. Setiap langkah terasa seperti permainan hidup dan mati. Di tengah perjalanan itu, mereka mendapati bahwa ada seseorang yang mereka anggap sekutu selama ini ternyata adalah mata-mata Victor. Sebuah pengkhianatan yang tidak mereka duga. Seseorang yang selama ini memberi mereka informasi yang tampaknya sangat berharga, ternyata memiliki hubungan erat dengan Victor. Saat Ana dan Jaya menyadari pengkhianatan itu, mereka merasa dunia mereka terbalik. Selama ini, mereka telah dikelilingi oleh kebohongan dan ilusi yang disusun rapi oleh Victor. Semua yang mereka lakukan, setiap langkah yang mereka ambil, tampaknya telah direncanakan dengan sempurna oleh pria itu. Namun, mereka tak bisa berhenti. Ini adalah saat mereka harus menghadapi kenyataan dengan penuh keberanian. Victor mungkin telah mengendalikan begitu banyak hal, namun ada satu hal yang tak bisa dia kendalikan, keinginan Ana untuk menghentikan semua ini. Mereka tidak bisa mundur, karena jika mereka mundur sekarang, maka semua pengorbanan yang telah mereka lakukan akan sia-sia. Dengan rasa sakit dan kebingungannya, Ana kembali mengingat Aurel, wajah anaknya yang penuh harapan. Mereka tidak bisa menyerah, tidak setelah semuanya yang telah terjadi. Jika Victor berpikir mereka akan berhenti, maka dia akan segera tahu bahwa ini bukan akhir dari cerita mereka, ini baru saja dimulai.